Oke, brother sisters, sebelum kita mengambil roti dan anggur, saya akan bacakan buat kita dari 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Brother Tanikson akan sharing bagaimana salib mengubahkan hidupnya. Selamat pagi brother sister. Perkenalkan, nama saya Nixon Nasution. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Asal saya dari Sibolga, Sumatera Utara. Pada tahun 2019 saya memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa, terkhususnya di Jakarta. Saya bekerja untuk demi suatu harapan dan suatu tujuan, demi cita-cita saya dan untuk meninggikan derajat orang tua saya. Tetapi tidak semudah yang saya pikirkan. Waktu terus berjalan dan saya silih berganti perusahaan kerja saya. Akhirnya saya bisa sampai ke Depok pada tahun 2019-2020 setelah saya di PHK dari tempat pekerjaan saya. Pada saat itu saya jujur saya putus asa, down dan sering menyalahkan Tuhan. Saya di Depok membantu usaha teman saya menjual tas di pinggiran kota Depok. Dan di situ saya bertemu dengan seorang brother yang bernama, saya panggil dia Bang Erik. Kita sharing tiap hari, kita jumpa tiap hari. Saya lihat kasihnya begitu besar. Dia mengajarkan saya tentang bagaimana cara melakukan kebenaran dan taat kepada Tuhan. Saya semakin terpacu untuk melakukan kebaikan dengan contoh dari dirinya. Dan kemudian saya ditawari study Bible. Pada saat itu saya dipertemukan dengan brother dan sister yang lain. Pada saat saya diajarin dan saya merasakan kasih yang luar biasa besar dan saya merasa dianggap di keluarga pada saat itu. Dan saya memberikan diri dibaptis pada saat itu setelah saya study Bible kira-kira 3 minggu. Dan setelah saya menjadi murid, saya kira menjadi murid itu biasa-biasa saja. Padahal sangat tidak mudah bagi saya pribadi. Banyak pergumulan yang saya lewatin, banyak rintangan, terutama saya kemarin pada saat belum bekerja, khususnya saya waktu menganggur. Saya merasa putus asa, down dan cenderung menyalahkan Tuhan atas keadaan saya pada saat itu. Saya kehilangan iman dan pengharapan saya. Walaupun saya sudah menjadi murid, iman saya masih lemah. Dan saya memutuskan untuk berdoa dan saat teduh tiap hari. Di sela-sela saya menganggur, saya berdoa dan saat teduh. Dan lambat laun hati saya mulai lega. Pengharapan saya mulai ada. Saya udah jarang khawatir tentang kehidupan saya karena saya sering membaca firman dan pengharapan. Dan atas hasil buah dari kesabaran saya dan tentunya kebaikan Tuhan, akhirnya saya bekerja di salah satu perusahaan berada juga yang bernama IKI Randika. Saya merasakan kasih Tuhan dari saya menganggur hampir 5 bulan lamanya. Saya sabar dan saya mendapatkan buah dari hasil kesabaran saya, tentunya oleh kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini, mungkin ini pelajaran bagi saya untuk kita semua. Walaupun kita di masa-masa sulit, di masa-masa kita lemah, apalagi masa pandemi saat ini, mungkin kita banyak pergumulan, mungkin kita banyak pencobaan, mungkin di dalam dan mau di luar kepribadian kita. Memang tiap orang berbeda-beda pergumulan tiap orang masing-masing. Tapi pelajaran pelajaran dari hidup saya, bagaimanapun keadaan kita, tetaplah bertekun kepada Tuhan dan tetap taat kepada Tuhan. Dan ketika saya fokus kepada Tuhan,
Saya cuma bisa bersyukur melalui brother dan sister yang kirim di tengah-tengah saya. Saya sangat dikasih di tengah-tengah brother dan sister saya pada saat ini. Saya dianggap, saya merasa bertambah keluarga saya dan saya merasa sangat dikasih. Saya belum pernah mendapat ikatan keluarga sebesar ini di luar sana. Bapak, Ibu, brother dan sister, saya ingin memberi semangat untuk kita semua, apapun pergumulan kita saat ini, teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Pandang salib, karena itu berdiri bukti terbesar dari kasih Tuhan hingga kita pada saat ini. Amin.